Dia dijual karena si penjual ingin menceraikannya, ingin menguasai hartanya, dan juga karena anak itu mandul. Ternyata anak itu sangat kaya raya. Suami dan mertua jahatnya membuat skenario gila untuk menyingkirkannya. Aduh, Momi jadi merasa bersalah. Andai Momi tahu di awal, Momi gak akan mau membantu rencana busuk mereka. Jawab mucikari itu lagi. Sam tertawa dalam hati. Diam-diam ia telah berhasil merekam perbincangan mereka. Rekaman ini adalah senjata baginya untuk menindak Rudy dan ibunya. Sam menganggap ini adalah kasus yang cukup kejam. Seorang wanita dibuang hanya karena dia mandul. Astaga, ini sungguh tidak berperi kemanusiaan. Sungguh, Sam jadi pengen cepat-cepat menghajar kedua orang yang tidak berperasaan itu. Keputusan Sam untuk membongkar perbuatan Rudy dan ibunya sudah bulat. Sam yakin Neni pasti akan senang jika tahu bahwa dia memiliki bukti kebusukan mantan suami sekaligus ibu mertuanya itu. Sebaiknya aku saja yang kasih pelajaran ke kedua orang itu. Neni terlalu lugu untuk bisa memahami kejadian ini, gumam Sam. Sam sangat paham dengan karakter Neni. Wanita ini bukan pendendam. Ia tipe wanita yang diam saja saat dizolimi. Saat Sam masih memikirkan keburukan mantan suami Neni, tiba-tiba ponselnya berdering. Dengan cepat, Sam pun mengambil ponsel itu dan menyambut panggilan tersebut. "Apa ada info penting?" tanya Sam pada orang yang membantunya mencari informasi tentang Rudy dan Ningsih. "Sylvie, mantan rekan bisnis, sepertinya terlibat, bos," jawab pria itu. "Sylvie? Jadi..." Sam terdiam sejenak, menghela napas perlahan. Ia sangat kenal dengan Sylvie. Dia adalah wanita yang pernah menipunya setahun yang lalu. Sam tidak membawa kasus Sylvie karena hukum, karena Sylvie sudah meminta maaf dan berjanji untuk mengembalikan uang yang ia curi. "Awasi dia, jangan sampai lolos," pinta Sam. "Baik, bos," jawab orang tersebut. Lalu obrolan mereka berakhir. Sam mencoba untuk menghela nafas dalam-dalam. Sungguh ia tidak menyangka jika ia akan kembali berurusan dengan wanita yang hampir menghancurkan bisnisnya. Dia memang biang masalah. Lihat saja nanti, akan kuremas otaknya, jawab Sam mendendam. Pagi harinya, Brian menangis dan tak mau pergi ke sekolah. Masalahnya, kegiatan sekolah hari ini adalah mewajibkan sang bocah datang bersama ibu. Sedangkan saat ini, dia belum mempunyai ibu lagi. Setelah ibu kandungnya meninggal saat Brian berumur 1 tahun. "Maafkan saya, Pak. Dek Brian ngambek, gak mau sekolah," ucap pengasuh Brian saat bertemu Sam yang baru keluar dari kamarnya. "Ngambek? Gak mau sekolah? Apa masalahnya?" tanya Sam heran. Pengasuh itu pun menjelaskan apa yang membuat Brian ngambek dan gak mau berangkat ke sekolah. "Sudah kubilang, wanita itu memang biang masalah," ucap Sam kesal. Entah mengapa, kadang dia merasa kesal sama Neni. Tapi dia juga kadang merasa kasihan dan perhatian kepada Neni. "Memangnya dengan ayah tak bisa?" tanya Sam. "Maaf, Pak.
Kan temanya ibu dan anak, bukan papa dan anak, jawab pengasuh itu polos. Sekarang gini, kamu siapkan Brian. Kita jemput wanita itu, perintah Sam kesal. Pengasuh itu tersenyum senang. Cepat-cepat, gadis ini pun pergi ke kamar Brian dan menyampaikan berita bagus ini. Benarkah aku boleh ke sekolah dengan Mommy Neni? Tanya Brian dengan senyum bahagianya. Yes sayang, ayo cepat pakai seragam. Nanti telat loh, jawab pengasuh semangat. Dengan penuh semangat, ia pun langsung bersiap, dibantu oleh pengasuhnya. Bocah tampan ini terlihat sumringah. Mereka pun langsung menuju ke restoran tempat Neni bekerja. Sesampainya di restoran, Sam langsung mendekati Neni yang terlihat sedang mengobrol dengan karyawan restoran yang lainnya. Neni, bisa minta waktunya? Pinta Sam tanpa basa-basi. Neni dan temannya menghentikan obrolan mereka, lalu menoleh ke arah suara. Ya, kenapa? Balas Neni. Sebenarnya dia agak terkejut melihat kedatangan Sam yang tiba-tiba ke restoran. Kamu harus tanggung jawab atas apa yang kamu janjikan pada Brian, ucap Sam santai namun serius. Janji apaan? Aku gak ada janji apapun dengan Brian, jawab Neni berani. Kamu sudah berjanji akan menjadi mominya Brian bukan? Maka sekarang tepati janji itu, ucap Sam tanpa basa-basi lagi. Tidak, aku gak mau menikah dengan pria sepertimu, tolak Neni sambil marah. Lagian, siapa yang mau minta menikahimu? Katanya kamu mau jadi mominya Brian. Sekarang dia lagi butuh kamu, ucap Sam. Ucapannya melembut. Brian butuh apa? Tanya Neni, akhirnya penasaran. Brian ada acara di sekolah. Temanya adalah kekompakan ibu dan anak. Kamu tahu kan, Brian tak punya ibu. Dan kamu sudah berjanji mau jadi ibunya, ucap Sam penuh percaya diri. Neni diam sesaat. Sebenarnya Neni tak suka dengan sifat Sam yang suka menuduh dan memaksa. Tapi dia juga sudah berjanji dengan Brian. Cepat kamu bersiap. Brian sudah menunggu di mobil, perintah Sam. Sikap angkuh dan kasarnya mulai kelihatan lagi. Tak punya pilihan lain, Neni pun menuruti apa yang diinginkan pria ini. Karena ia tak ingin mengecewakan Brian. Meskipun sebenarnya Neni sangat kesal dengan sikap arogan juga suka menghakimi pria ini. Sam tersenyum menatap Neni yang berjalan ke arah mobilnya. Sam tidak bohong jika ia terpesona dengan wajah natural Neni. Rambut panjangnya, senyum menawanya, tutur lembut katanya. Meskipun Sam kadang bersikap kasar dan ketus kepada Neni, namun sepertinya itu taktik Sam untuk menutupi perasaan aneh dalam hatinya terhadap Neni. Neni masuk dalam mobil Sam dan menyapa bocah tampan itu dengan ramah. Hei sayang, aduh tampan sekali. Kita mau ngapain hari ini ya? Tanya Neni sembari mengelus pipi cubi Brian. Kita mau main di sekolah Brian hari ini, Mommy. Apa Mommy siap? Brian terlihat bahagia ketika melihat Neni. Tentu saja sayang. Memangnya kita mau ngapain sih? Coba cerita dong, pinta Neni. Agar dia tidak terlihat bodoh di sekolah Brian nanti. Di sana banyak lomba, Mommy. Apa Mommy bisa memasak? Jawab Brian lugu. Memasak? Tentu saja. Mommy bisa dong memasak. Neni melirik manja sahabat kecilnya. Sam yang sedang mengemudi mobil diam-diam tersenyum
dan senang memperhatikan percakapan antara Brian dan Neni. Baru kali ini juga ia melihat sang putra begitu bahagia dan dekat dengan seorang wanita. Bahkan menganggap wanita itu sebagai ibunya. Bukan hanya itu, Brian juga bisa sangat manja dengan Neni. Padahal dengannya saja Brian tidak pernah bergelut manja begitu. Membuat Sam merasa sedikit iri. Sam mulai juga sadar bahwa sebenarnya yang Brian butuhkan bukan hanya fasilitas mewah darinya, tetapi juga kasih sayang. Kasih sayang darinya sekaligus kasih sayang dari seorang ibu. Andai tak merasa gengsi, sudah pasti ia akan sangat berterima kasih pada Neni yang telah sudi memberikan apa yang Brian harapkan, yaitu cinta, kasih sayang, dan juga waktunya. Dengan cuma-cuma pula. Sesampainya di sekolah, otak jahil Sam pun mulai bekerja. Dengan isengnya, pria ini pun memulai aksinya. "Jaga Brian, awas kalau terjadi apa-apa dengannya," ucap Sam, sengaja menyulut pertengkaran dengan Neni. Entahlah, Sam suka saja membuat wanita cantik ini kesal kepadanya. "Ya, dasar tidak mau berterima kasih," jawab Neni lirih. "Sebaiknya kamu cepat pergi. Aku tidak mau lama-lama melihat kamu," jawab Neni tak suka. "Kamu tenang aja. Aku pun masih banyak pekerjaan. Memangnya kamu pikir aku pengangguran, ha?" balas Sam lagi. Semakin bersemangat membuat emosi musuhnya. Andai ini bukan tempat umum dan dia sedang menjaga image di depan para wali murid, Neni ingin sekali menginjak kaki Sam agar pria ini pergi dan diam. "Maafkan aku, Neni. Bukan maksudku ingin menyakitimu. Tapi aku hanya suka melihatmu marah," ucap Sam sembari melajukan kendaraannya kembali menuju ke kantor. Neni begitu hebat memainkan peran hingga mereka berdua bisa memenangkan beberapa lomba dan berhasil membawa pulang beberapa hadiah. Brian sendiri nampak girang dan bahagia. Sungguh, ia tidak menyangka bahwa kesedihan yang ia rasakan sejak kemarin hari ini bisa berganti dengan kebahagiaan yang luar biasa. Sungguh, Brian sangat berterima kasih pada wanita yang sudah ia anggap sebagai ibunya ini. "Mommy, terima kasih sudah menemani Brian hari ini," ucap Brian bahagia. Kebahagiaan yang diberikan oleh Neni padanya memang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. "Sama-sama sayang. Mommy sayang Brian. Pokoknya kalau Brian butuh Mommy, Brian tahu kan kemana harus mencari Mommy," ucap Neni lembut. Sayang, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Sebab ada dua orang yang mengawasi mereka sedari tadi. Akhirnya gatal dan menghampiri Neni yang sedang asik ngobrol sama Brian. Wah, udah alih profesi jadi babysitter. Sudah gak jual diri lagi, ucap wanita paruh baya yang diketahui adalah Ningsih, mantan ibu mertua Neni. Neni pun terkejut dan langsung berdiri dan meminta pengasuh membawa Brian terlebih dahulu ke mobil. Neni berusaha mengumpulkan segala kekuatannya untuk melawan wanita yang telah menghancurkan hidupnya ini.